Shalom. Mungkin tidak banyak daripada warga kerajaan tahu nama Tuhan Yesus adalah the Lord of the breakthrough, ya, Tuhan yang menerobos. Kita melihat dalam Yohanes pasal 4. Selama 4 abad, 400 tahun, tidak ada seorang pun orang Yahudi yang pernah melintasi daerah Samaria. Mereka begitu resist. Mereka merasa dirinya paling hebat. Sampai Yesus datang, dia harus melintasi daerah Samaria untuk pergi ke Galilea. Orang lain akan menyeberang sungai Yordan dan melewati itu. Mungkin ada daerah-daerah seperti itu dalam hidup Anda yang harus Anda terobos untuk menjadi pengaruh buat banyak orang. Dan di situ dia bertemu dengan seorang wanita yang kita tahu dengan pasal 4 sudah 5 kali menikah, dan yang ke-6 ya sudah harus diskon dan pisah-pisahan. Dia dengan suami orang yang sekarang pun bukan suamimu. Karunia Roh bekerja pada Kristus. Dan yang menarik sekali, bagaimana dampaknya adalah begitu luar biasa. Sementara murid-murid mencari makanan, yang mereka cari cuma apa yang untuk jasmani, Yesus melihat makanan yang lebih hebat. Ada padaku makanan yang kamu tidak kenal, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Itu yang saya cari dalam hidup saya, mencari kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Dan wanita ini ketika dia mendapatkan pewahyuan bahwa Yesus adalah sang Mesias yang mereka tunggu-tunggu, orang Samaria cuma mempercayai 5 kitab yang pertama, dan mereka tidak ada keterangan daripada Nabi Yesaya, Yeremia dan yang lain. Tetapi dia berkata pada orang-orang yang ada di kota itu, yang di kota Samaria, mungkinkah dia itu Kristus? Jadi dia belum yakin sepenuhnya. Sama ketika kita baru bertobat ataupun kita masih bayi rohani, kita belum benar-benar yakin sepenuhnya. Tetapi perkataannya itu benar-benar menggoncangkan kota itu. Dan firman Allah berkata, begitu banyak orang yang berpakaian putih-putih, orang Samaria begitu ya, dan turbannya itu ada merahnya begitu. Mereka datang pada Kristus dan menerima Kristus. Dan mereka berkata bahwa bukan karena perkataan wanita itu, tapi kami sekarang telah mendengar dan betul-betul yakin bahwa Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang kami tunggu-tunggu. Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar kehidupan wanita ini dalam sejarah gereja, dan sampai hari ini diperingati setiap 26 Februari, 26 atau 28 Februari setiap tahun oleh gereja-gereja ortodoks. Wanita Samaria ini yang dulu hidupnya nggak karu-karuan, yang mungkin jadi cemoohan orang seluruh kota, namanya adalah Potini, dan dia diakui sebagai seorang martir bernama Santa Potini. Saya akan bicara nanti dalam selanjutnya tentang apa dampak yang luar biasa. Bukan cuma kotanya dipengaruhi, bukan cuma teman-temannya, tapi lebih jauh daripada itu. Ketika saya melayani Tuhan, yang pertama saya injili ya keluarga saya sendiri, kemudian teman-teman, kemudian Tuhan memperluas dan makin memperluas, saudaraku, from Yudea, Samaria, Yerusalem first, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan hari ini saudaraku, Rock Ministry sudah sampai ke Merauke ya. Saya pergi ke Merauke Selatan bahkan ya. Kita melihat bagaimana, apakah itu ujung bumi? Tuhan bilang belum, masih ada lagi. Atas Rock Ministry akan dipercayakan Pacific, saudaraku, Pacific Rim. Saya tidak pernah bisa bayangkan. Saya belum pernah pergi ke Fiji, saya belum pernah pergi ke Kiribati Island. Tetapi Tuhan berkata, the steps of a good man shall be ordered by the Lord. Karena itu kita mau belajar, Kristus adalah penerobos, sang penerobos itu. Dan wanita ini, saudaraku, yang tadinya tidak mau ketemu orang, dia berhadapan pada mereka dan berkata, dia memberitahu segala sesuatu yang kulakukan. Mungkinkah dia itu Kristus? Bayangkan, mungkin saudara tidak tahu banyak, tetapi ketika engkau melangkah, maka keluargamu akan percaya kepada Tuhan Yesus. God bless you, warga kerajaan. Amin.